Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Aditya dengan NPM 220682781 dari kelas SISDMA. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah instalasi lengkap modul Extra HRIS Odoo versi 16. Di sini pertama-tama saya izinkan untuk menjelaskan apa saja sih yang akan kita install pada sesi kali ini. Yang pertama, kita akan menginstal modul OpenHRMS Core, dan kemudian kita akan menginstal Employee Orientation Training, dan yang terakhir modul OpenHRMS Employee Appraisal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ketiga modul tersebut dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang ada pada dokumen lab tentang pemahaman saya terkait ketiga modul tersebut. Yang pertama, kita mulai dari modul OpenHRMS Core. Apa itu OpenHRMS Core? OpenHRMS Core ini adalah modul dasar dari sebuah sistem manajemen sumber daya manusia dari Odoo yang akan membantu organisasi dalam mengelola berbagai aspek terkait karyawan. Modul ini berisi fitur-fitur seperti menangani data karyawan, manajemen karyawan, cuti dan kehadiran, manajemen gaji, evaluasi karyawan, kontak dokumen, dan masih banyak lagi. Nah, data yang ada di modul ini merupakan data yang akan digunakan pada modul-modul berikutnya, yaitu orientation dan training, dan employee appraisal untuk kebutuhan yang spesifik. Kemudian yang kedua ada modul employee orientation and training, di mana modul ini merupakan sebuah sistem manajemen sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk pengembangan karyawan dan peningkatan kinerja organisasi seperti manajemen pelatihan, melacak perkembangan karyawan, dan juga masih banyak lagi. Nah, data-data yang ada di modul ini akan diproses dan diambil dari modul sebelumnya, yaitu OpenHRMS Core, untuk mengelola karyawan yang baru saja bergabung, dan akan dipastikan karyawan tersebut menerima pelatihan dan orientasi yang sesuai. Kemudian hasil dari modul ini akan digunakan oleh modul HRMS Employee Appraisal untuk kebutuhan yang spesifik. Kemudian yang ketiga ada modul Open HRMS Employee Appraisal. Ini merupakan sistem manajemen sumber daya manusia dari Odoo yang di dalamnya berisi fitur-fitur untuk penilaian kinerja karyawan seperti penilaian bukti sumber, umpan balik dan pengembangan karyawan, dan juga masih banyak lagi. Data-data yang diproses di modul ini diambil dari modul Employee Orientation dan Training dan juga HRMS Core untuk memperbarui informasi di modul Open HRMS Core seperti penyesuaian gaji, promosi, atau rencana pelatihan tambahan. Nah, setelah kita mengetahui ketiga fungsi dari modul tersebut dan apa aja fitur-fitur yang ada, kita akan masuk ke instalasinya. Nah, kemudian pertama-tama teman-teman dapat pergi ke halaman settings dengan menuju eh, tombol grid ini, kotak-kotak, dan akan ditampilkan banyak list, dan teman-teman bisa scroll ke bawah dan menemui tulisan settings, dan kemudian bisa menekan tombol settings tersebut. Setelah itu, teman-teman akan berada di dalam halaman settings, dan kemudian teman-teman dapat scroll ke bawah menemukan subtitle dengan nama Developer Tools. Kemudian, teman-teman dapat aktifasi Developer Mode dengan menekan tulisan Activate the Developer Mode. Setelah itu, di tampilan halaman Odoo teman-teman bagian navbar akan muncul hewan kumbang seperti ini, yang artinya Odoo teman-teman telah memasuki mode developer. Setelah memastikan halaman Odoo teman-teman sudah masuk ke dalam developer mode, kita akan masuk ke instalasi ketiga modul tersebut. Yang pertama, kita akan mulai dengan OpenHRMS Core. Teman-teman dapat mengunjungi laman berikut dan dapat mengunduh modul ini. Pastikan teman-teman mengunduhnya dengan versi 16 sesuai dengan versi Odoo pada kali ini, yaitu versi 16. Kemudian setelah teman-teman mengunduh file ini, teman-teman dapat mengekstrak folder tersebut dan memasukkannya ke dalam folder add-ons yang dimana tempat folder instalasi Odoo SQL dengan Docker.
Kemudian setelah itu kita akan menambahkan variabel baru pada file odoconf dengan memasukkan kode berikut dan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan memastikan bahwa file Docker Compose ini sudah terdapat konfigurasi path add-ons /mnt/extra add-ons seperti ini, di mana hal ini bertujuan untuk mengaitkan direktori lokal dengan yang file add-ons ini ke tadi pada mesin host dengan direktori di dalam kontainer Odoo. Nantinya tujuannya untuk modul yang ekstra yang tadi ditambahkan dari luar lingkungan Odoo pada directory awareness akan bisa diakses di dalam Odoo-nya. Di sini saya sudah ada konfigurasinya di dalam docker compose.yml. Kemudian kita akan menambahkan import pandas pada hrs dashboard.py dan factor.py. Di sini saya menambahkan import pandas pada hrs dashboard.py di dalam folder hrs underscore dashboard dan juga pada broadfactor.py pada folder report. Kemudian kita akan mengecek nama kontainer Odoo dengan menjalankan perintah docker ps pada terminal laptop saya. Ini saya sudah memasukkan perintah docker ps dan nama di sini terlihat nama kontainer Odoo saya yaitu Odoo 2206827831 garis minus web minus 1. Kemudian kita akan menginstalasi modul pandas pada kontainer Docker-nya. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam kontainer Docker-nya, kontainer Docker-nya dengan memasukkan perintah seperti ini, di mana nama kontainer Odoo ini saya ganti dengan nama kontainer saya, Odoo di laptop saya, dan berubah perintahnya menjadi seperti ini. Dan setelah memasukkan itu ke dalam CMD atau terminal laptop, kita telah masuk ke dalam kontainer Odoo Docker-nya. Kemudian kita dapat langsung menginstalasi pandas pada kontainer tersebut dengan masukkan perintah pip install pandas, dan jika tampilan teman-teman seperti ini, berarti teman-teman telah berhasil menginstal pandas pada kontainer Odoo teman-teman. Kemudian kita akan keluar dari kontainer Odoo-nya untuk merestart kontainer tersebut. Nah, setelah teman-teman memasukkan perintah exit, teman-teman berarti telah keluar dari kontainer Odoo tersebut dan teman-teman mengharuskan restart Docker dengan memasukkan perintah seperti ini, docker restart dengan nama kontainer Odoo yang telah teman-teman ketahui pada langkah sebelumnya. Kemudian kita akan mengupdate modul pada Odoo, di mana kita harus masuk ke localhost pada port number Odoo teman-teman pada yang ada pada folder konfigurasi Odoo. Nah, setelah itu, jika teman-teman sudah masuk ke dalam halaman Odoo-nya, di sini akan terlihat navbar dan teman-teman dapat mengklik yang pada bagian update app list. Setelah itu akan muncul modal dan teman-teman dapat menekan tombol update. Nah, setelah di-update modulnya pada Odoo, kita akan activate modul Open HRMS Core yang telah kita download tadi. Dengan cara kita pada search bar ini kita memasuki kita akan men-search HRMS dengan kategori modul. Setelah itu akan tampil beberapa card seperti ini dan teman-teman bisa mengaktifkan yang modul yang ini ya, Open HRMS Core. Nah, setelah diaktifkan, teman-teman akan ditampilkan dashboard seperti ini dan jika tampilan teman-teman seperti ini, maka teman-teman berhasil untuk menggunakan Open HRMS Core pada Odoo teman-teman. Kemudian kita akan memasuki pada bagian langkah-langkah instalasi modul Extra Employee Orientation dengan cara mengunjungi laman berikut dan teman-teman dapat mengunduhnya dengan menekan tombol download for versi 16 dan teman-teman setelah mendownload, teman-teman diharuskan untuk mengekstrak folder tersebut dan hasil ekstrakannya dimasukkan ke dalam folder add-ons pada tempat instalasi Odoo SSL dengan Docker.
Kemudian, teman-teman diharuskan untuk menambahkan kode seperti ini, string employee orientation, ke dalam manifest underscore manifest underscore py pada folder ohrms underscore core ini. Kemudian teman-teman dapat mengupdate modul pada Odoo dengan masuk ke localhost port number Odoo teman-teman, dan pada navbar teman-teman dapat menekan update app list dan akan muncul modal, dan teman-teman dapat menekan tombol update. Kemudian setelah itu teman-teman diharuskan untuk men-search orientation, dan akan ditampilkan card seperti ini, di mana dia berisi employee orientation dan training, yang berarti ini merupakan modul yang telah kita masukkan ke dalam folder add-ons tadi. Kemudian setelah teman-teman activate, nanti teman-teman akan ditampilkan halaman seperti ini, dan jika teman-teman menuju navbar orientation dan terdapat employee orientation dan orientation request, berarti teman-teman telah berhasil untuk instalasi modul employee orientation dan training. Kemudian selanjutnya kita akan masuki bagian instalasi modul Extra Open HRMS Employee Apresial, di mana pertama-tama teman harus mengunjungi laman berikut ini, dan teman-teman dapat mendownload for versi 16, dan kemudian hasil downloadan tersebut teman-teman ekstrak, dan ekstrakannya masukkan ke dalam folder add-ons. Kemudian teman-teman diharuskan untuk menambahkan kode berikut ke dalam underscore manifest underscore py pada bagian depends. Kemudian teman-teman masuk ke dalam localhost port number Odoo teman-teman dan menuju ke dalam update app list pada navbarnya. Kemudian Odoo akan menampilkan modal seperti ini, dan teman-teman dapat menekan tombol update untuk mengupdate modul yang telah ditambahkan. Kemudian teman-teman diharuskan untuk men-search keyword aparasial untuk mengetahui apakah sudah berhasil ditambahkan ke dalam environment Odoo atau belum. Dan jika sudah tampil seperti ini, ada Open HRMS Employee Apresial, berarti teman-teman sudah berhasil untuk memasukkan modul yang berada di luar lingkungan Odoo ke dalam lingkungan Odoo. Dan kemudian teman-teman dapat menekan tombol activate, dan teman-teman diharuskan untuk mengubah field pada bagian apresial menjadi manager. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama teman dapat menuju ke halaman settings, dan teman-teman diharuskan untuk mencari tulisan manage user di sini, dan kemudian teman-teman dapat menekan tulisan tersebut dan akan ditampilkan halaman seperti ini. Kemudian teman-teman diharuskan untuk di sini kan ada dua nama. Nah, teman-teman diharuskan untuk memilih salah satu nama, di mana nama tersebut merupakan nama akun yang sedang login di Odoo teman-teman. Di sini saya akan menekan Mitchell Admin karena di sini saya sedang login dengan akun Mitchell Admin. Setelah itu, teman-teman akan ditampilkan seperti halaman setting, dan kemudian dapat scroll ke bawah hingga menemukan menu others or apresial, dan ubah field kosong tersebut menjadi manager. Nah, setelah mengubah apresial menjadi manager field tadi, berarti teman-teman berhasil untuk menginstalasi modul HRMS Employee, dan modul tersebut siap untuk digunakan. Kemudian kesimpulannya adalah pada Odoo kita dapat menambahkan modul dari luar lingkungan Odoo untuk digunakan di dalam Odoo apabila modul tersebut belum ada di dalam Odoo. Untuk instalasi modul-modulnya ternyata sangat mudah. Nah, setelah membaca halaman Medium ini dan menonton instalasi
ketiga modul tersebut, saya harap teman-teman tidak bingung lagi mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan. Untuk uh, membaca lebih lanjut mengenai instalasi ini, teman-teman dapat mengunjungi halaman Medium saya, yaitu medium.com/pena digital pada bagian instalasi modul Extra HRS Odoo versi 16. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai instalasi lengkap modul Extra HRIS Odoo versi 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.